Action. Halo. Di video kali ini kita akan kembali membahas tentang pembuatan video dan kita akan belajar membuat video seperti biasanya kita akan menggunakan HP untuk pembuatan videonya. Tapi di episode kali ini atau di pembahasan kali ini akan menjadi pembahasan yang spesial karena seperti judulnya ya, itu kita akan membuat video dan kita bisa dapat uang 5 juta rupiah. Ini bukan clickbait, ini beneran dan ini pasti akan sangat menarik. Nah, caranya gimana? Kita akan praktek membuat sebuah video komersial atau video iklan produk Bardi, yaitu Smart Bulb atau lampu pintar ini. Kalian bisa mengikuti video yang saya bikin atau praktek dari video yang saya bikin nanti. Nah, menariknya di sini, video yang kalian buat tadi akan saya pilih 3 terbaik. Nah, terbaik pertama akan mendapatkan hadiah 5 juta rupiah, terbaik kedua akan mendapatkan 3 juta rupiah, dan terbaik ketiga akan mendapatkan 1 juta rupiah. Jadi total ada 9 juta rupiah yang akan saya bagikan buat teman-teman semua. Jadi ini sangat menarik, kita belajar bikin video, praktek langsung, dan punya kesempatan dapat 5 juta rupiah untuk pemenang pertamanya. Lumayan 5 juta rupiah bisa buat apa ya, macam-macam lah. Bisa ningkatin produktivitas kita tentunya. Jadi di video kali ini saya berkolaborasi dengan Bardi. Bardi itu memiliki banyak produk-produk smart home. Contohnya seperti ini yang ada di samping saya. Ada CCTV smart, ada alarm, ada colokan yang smart juga. Semuanya smart yang bisa kita kontrol menggunakan handphone. Bisa juga kita kontrol dengan menggunakan suara. Ini sangat cocok untuk setup rumah kita sehingga lebih modern dan pintar. Dan juga bisa kita pakai juga buat studio kita. Nah, ini contohnya. Matikan lampu. Baiklah. Nyalakan lampu. Oke. Ubah warna lampu menjadi biru. Setel tingkat kecerahan lampu menjadi 80%. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Jadi di video kali ini saya akan membuat iklan salah satu produk dari Bardi, yaitu lampu RGB WW yang 9 watt ini ya. Lampu ini bisa kita atur warnanya, jadi bisa warna-warni merah, kuning, biru, hijau. Selain warna-warni tadi, warna putih juga bisa kita atur. Atur tingkat kecerahannya atau dimmer, dan juga bisa kita atur warnanya nggak cuman putih aja. Ada bisa sampai kekuningan, yaitu Kelvin ya, kalau istilahnya dalam videografi itu bisa kita atur putihnya putih agak benar-benar putih atau putih yang kekuning-kuningan. Nah, mungkin dari sini kan muncul pertanyaan ya, Bang, kan kita nggak punya lampunya. Itu nggak perlu khawatir karena nanti yang ikut berpartisipasi dalam kompetisi ini akan mendapatkan lampu ini juga. Nanti akan dikirim langsung oleh Bardi, tapi tentunya dengan ketentuan-ketentuan khusus yang nanti di akhir video akan saya jelaskan. HP yang saya pakai buat bikin videonya seperti biasanya yaitu pakai Xiaomi Redmi Note 5 ini. Kalau yang udah sering nonton channel ini pasti tahu ya, saya selalu pakai HP ini. Jadi buat yang nanti yang mau ikutan nggak perlu ragu kalau HP-nya ya biasa-biasa aja. Saya aja pakai HP seperti ini, HP biasa, dan bahkan ini udah lumayan jadul ya HP-nya. Jadi dengan keterbatasan alat pun itu nggak jadi hambatan kita atau nggak jadi halangan kita buat bikin sesuatu yang bermanfaat. Walaupun kita cuma punya HP juga kita bisa bikin sesuatu. Selain itu saya juga syutingnya nggak pakai aplikasi bawaan dari Xiaomi ini ya. Saya pakai aplikasi tambahan yaitu Open Camera. Buat yang sering nonton video saya pasti udah paham ya. Saya sering pakai aplikasi itu, dan buat yang belum paham saya pernah bikin pembahasannya di sini. Untuk konsep videonya seperti apa saya bebaskan. Di sini saya cuma ngasih contoh ya. Kalau mau ditiru plek-ketik-plek atau diduplikasi seperti ini sama, dari musiknya, dari pengambilan gambarnya, semuanya sama juga silahkan. Kalau punya konsep lain juga silahkan, yang penting pakai HP. Jadi sekreatif mungkin. Jadi saya pengen membuat konsep ini, talent saya ini lagi boring ya, lagi boring. Nanti ketika boring ini kita shot-shot pakai shot-shot ala-ala Daniel Silver ya. Dan nanti setelah itu akan ada lampu. Setelah kita nyalain lampu, suasananya jadi berubah. Seperti itu, konsep dasarnya seperti itu. Nah, di shot pertama ini saya pengen melakukan gerakan dolly in, kemudian saya rotate ya. Action.
Oke, di shot kedua ini talent saya semakin boring ya ceritanya, semakin boring, dan saya pengen ambil shot yang agak close up. Jadi saya mau manfaatkan tadi transisi sudah turun, dan ini saya manfaatkan transisi lagi. Saya pakai alas ini biar nanti pergerakannya lebih halus seperti ini. Ini kaos kaki ya, tapi ini bersih. Kaos kaki baru, belum pernah saya pakai malah. Action. Jadi saya pengen habis ini munculin produk bardinya pakai dus ini. Ini saya pakai teknik biasa. Ini pakai tali pancing yang saya tempel di sini, nanti ditarik biar kelihatan kayak datang sendiri itu produknya. Oke, sip. Sudah kita pasangi pakai senar pancing ini dan mau kita tarik. Ini agak tricky ya, nanti harus timingnya harus pas. Ketika HP saya ini sudah shot seperti ini, harusnya ini bardinya ini udah ada di tengah. Kita akan coba, siapa tahu sekali jadi. Action. Oke, saya ingin mengekspos bardi ini ya, jadi saya pakai gerakan track out atau dolly out. Jadi setelah saya dolly out di sini dan ininya diambil. Action. Oke, shot kali ini saya pengen gerakan rotate ya, rotate di fitting lampu ini. Jadi nanti saya pengen ada fitting lampu ini di tengah, kemudian nanti masang lampu juga gerakannya sama, rotate-nya sama ke kanan, terus juga nanti ada aplikasinya juga ke kanan juga. Saya pengen lingkaran ini center di tengah ya. Tadi udah ambil fitting, terus ambil pas masang lampu, dan ini saya ambil pas ganti warna. Jadi kalau kita ganti-ganti warnanya, ini warna lampunya akan berubah-ubah. Nah, saya pengen ini memperlihatkan kalau lampu bardi ini bisa berubah-ubah pakai aplikasi bardi ini. RGB bang. Oke, kita ke shot lampunya udah nyala. Tadi kita udah setup juga. Tadi karena shot terakhirnya kita rotate, jadi saya pengen juga shotnya rotate, dan ini talentnya udah semangat karena lampunya udah dinyalain. Action. Scene selanjutnya yaitu talent sedang membaca buku. Ini karena di bardi ada scene untuk membaca buku, ada scene untuk tidur. Jadi ini saya pakai scene yang membaca buku. Jadi sekalian memperkenalkan scene-nya juga langsung diaplikasikan. Jadi moodnya setelah pakai lampu bardi ini jadi lebih bersemangat, membaca, main game juga semangat semuanya. Action. Oke, ini shot terakhir. Jadi ini saya pengen shot lampu yang udah nyala sama boxnya. Jadi yang perlu hati-hati sebenarnya adalah lampu ini ya, karena ini lampu, jadi di kamera itu biasanya kalau kita dimmer itu akan ada flickernya. Jadi itu perlu kita hati-hati. Jadi kita harus setting biar di gambar kita nggak flicker, di video kita nggak flicker. Jadi di sini saya pakai lampu tambahan di depan, lampu yang cukup terang, dan juga lampu di background biar hasil backgroundnya itu lebih bagus dan juga terlihat ada dimensinya. Buat yang nggak punya lampu bisa menggunakan jendela untuk sumber cahaya, tentunya syutingnya siang hari ya kalau mau pakai sumber cahaya dari jendela. Dan buat yang tetap pengen pakai lampu tapi nggak punya lampu, bisa pakai lampu listrik biasa sebenarnya. Yang penting posisinya kita atur biar hasilnya lebih oke. Posisi lampunya. Nah, kalau syuting di indoor ini harus lumayan hati-hati ya, karena di indoor itu biasanya cenderung agak gelap, dan HP biasanya kalau di lokasi yang nggak terlalu terang itu ada noise, terutama HP-HP yang biasa aja, HP-HP yang kayak punya saya ini. Jadi punya saya juga tadi yang saya contohkan tadi juga lumayan noise sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga kita memanfaatkan alat kita seadanya. Yang penting kita udah berusaha memaksimalkan alat yang kita punya. Bahkan kalaupun kamera dengan kondisi cahaya yang kurang juga pastinya akan noise ya, terutama kamera-kamera yang bukan kamera kelas tinggi juga.
seperti DSLR mirrorless yang kelasnya kelas biasa. Dan di sini saya syuting cuman pakai tangan aja ya, atau handheld, nggak pakai alat tambahan kayak tripod, gimbal. Itu karena saya sengaja buat kasih contoh ya, kalau kita nggak punya alat pun masih bisa bikin sesuatu seperti itu. Ya walaupun saya pakai lampu tambahan ya, karena memang itu syutingnya malam hari, jadi benar-benar nggak bisa kalau nggak pakai lampu. Jadi saya pengen buat teman-teman yang punya HP aja, HP apapun, yang penting smartphone ya, itu bisa ikutan kompetisi ini, bisa ikut berpartisipasi. Hasil itu nomor sekian, yang penting itu udah berusaha dan juga praktek. Setelah tahapan syuting selesai, kita menuju ke tahapan selanjutnya, yaitu editing. Di sini saya pakai aplikasi KineMaster untuk edit videonya. Kita buka aplikasi KineMasternya. Kita buat project baru dan kita pilih aspek rasio 4:5. Di sini biar mempermudah, saya udah taruh di satu folder dari file video, musik, logo Bardi, dan juga sound effect. Karena file video saya 9:16, otomatis tidak sesuai dengan aspek rasio project di KineMasternya, sehingga ada bagian hitam di kanan dan di kiri. Kita bisa mengubahnya menjadi full screen dulu, tapi akan ada bagian atas dan bawah video yang terpotong saat dibuat full screen-nya. Caranya, klik menu pen dan zoom. Kita atur bagian awal agar full screen. Caranya kita bisa langsung ketuk 2 kali pada bagian screen-nya, otomatis akan full screen. Setelah itu kita bisa pilih menu sama dengan untuk menyamakan posisi awal dan akhir dari shot saya. Saya juga langsung memasukkan musiknya, biar mudah nanti pengeditannya sesuai dengan beat musiknya. Karena konsepnya lebih banyak transisi dari kamera, jadi ini termasuk pengeditan yang simpel aja. Kita satukan shot 1 dan shot 2, kita bisa percepat pada bagian transisinya. Dalam contoh saya pakai meja buat transisinya. Saya tinggal percepat kalau kurang pas dengan beat musiknya. Caranya potong pada bagian yang ingin kita percepat, lalu kita pilih speed dan kita naikkan speednya. Dan ini saya lakukan berulang di shot-shot selanjutnya sesuai kebutuhan. Ada beberapa footage yang ternyata terdeteksi landscape, jadi saya perlu merotate-nya atau memutarnya di editing. Caranya pilih menu rotate mirroring dan pilih mau diputar ke kanan atau ke kiri. Pada bagian ini saya pengen semua lingkaran center di tengah dan ukurannya sama. Jadi ada yang saya perbesar juga biar pas ukurannya. Pada bagian akhir saya pengen ada logo Bardi yang keluar. Jadi saya pilih layer, pilih logo Bardi yang sudah saya siapkan tadi. Saya atur ukurannya dan posisinya saya taruh di atas. Dan saya kasih animasi masuk feed. Saya juga menambahkan background putih untuk nanti jadi background logo Bardi. Logo Bardi juga saya animasikan biar nanti posisinya turun dari atas ke tengah. Caranya klik menu dengan logo kunci di bagian kiri. Kemudian saya klik tanda plus di bagian kanan sebagai poin atau keyframe awal. Kemudian saya pilih keyframe akhirnya atau posisi logo terakhir di tengah. Biar hasil videonya lebih oke, saya memberi beberapa sound effect yang sudah saya siapkan. Setelah itu masuk ke tahap pengaturan cahaya dan warna. Untuk pengaturan kecerahan saya pilih adjustment, kemudian saya atur sesuai kebutuhan. Setelah itu saya atur warnanya dengan memilih color filter. Color filter ini juga bisa kita atur intensitasnya. Jangan lupa tahap terakhir periksa kembali hasil editannya apakah sudah sesuai atau ada yang kurang atau ketinggalan. Kalau dirasa udah oke, bisa kita ekspor. Dan buat yang masih bingung bagaimana cara edit KineMasternya, saya udah pernah bikin pembahasan lengkapnya. Bisa dicek di video saya. Dan setelah saya edit, begini hasilnya.
Oke, buat yang mau ikutan kompetisi ini ada beberapa ketentuan yang harus diikuti. Yang pertama adalah pembuatan video ini harus pure menggunakan HP. Shooting dan editingnya menggunakan HP. Jadi pure menggunakan HP. Boleh pakai alat tambahan kayak tripod atau gimbal, kalau punya bisa pakai itu juga. Yang penting syuting dan editingnya pakai HP. Aplikasi yang dipakai juga bebas, mau aplikasi buat syuting pakai Open Camera bisa, Filmic Pro bisa, aplikasi lain juga bisa. Editing juga bisa, mau pakai KineMaster bisa, VN bisa, Power Director bisa, semuanya bisa. Pokoknya juga yang penting pakai HP, dan juga semua merek HP juga boleh semuanya ikut, yang penting pakai HP. Untuk video yang dibikin finishingnya nanti pakai aspek rasio 4:5. Aspek rasio yang digunakan untuk Instagram biasanya ya. Kenapa pakai aspek rasio 4:5? Karena video ini memang ditujukan diiklankan nanti di HP, di Instagram. Jadi memang aspek rasionya seperti itu. Dan karena aspek rasionya 4:5, ketika kita syuting menggunakan portrait ya, seperti ini. Seperti yang saya contohin, jangan landscape. Kalau landscape ini biasanya buat YouTube. Kalau portrait ini bisa kita pakai di Instagram, TikTok juga bisa. Karena video ini memang untuk Instagram, jadi durasi dari video yang dibuat maksimal 60 detik atau 1 menit ya. Kurang dari itu nggak masalah, mau 30 detik, 40 detik bebas. Yang penting kurang dari 60 detik. Ketentuan selanjutnya yaitu menggunakan musik yang free copyright. Mau pakai musik yang saya pakai tadi juga bisa, nanti saya taruh linknya di bawah. Atau juga mau pakai musik lain bebas, yang penting free copyright. Atau kalau memang mau pakai musik yang berbayar, berlisensi nggak masalah juga, yang penting udah bayar lisensinya. Dan yang mau ikutan harus submit dulu dengan mengirimkan konsep videonya. Nanti akan ada link di bawah untuk form pendaftaran sekaligus mengisi konsep videonya. Konsep videonya simple aja, nggak perlu pakai storyboard, nggak perlu pakai shortlist, yang penting itu ceritanya ya, atau kalau bisa digampangnya sih seperti sinopsis singkatnya aja. Form pendaftaran yang berisi konsep juga bisa dikirimkan ke email nusateguhinfo@gmail.com. Nanti formnya bisa di-download di link deskripsi, akan saya kasih, tinggal di-download, dan di situ udah ada, tinggal diisi aja. Nanti kirim ke email tadi. Pengiriman konsep paling lambat tanggal 5 Februari. Jadi buat yang ngirim setelah tanggal 5 Februari akan saya diskualifikasi. Dari form pendaftaran dengan konsep tadi yang udah dikirim ke saya akan memilih 50 orang dengan konsep yang menurut saya paling menarik. Nah, 50 orang tadi akan mendapatkan produk dari Bardi, yaitu lampu RGB WW 9 watt ini untuk praktek bikin videonya. Jadi secara otomatis 50 orang yang saya pilih tadi akan mendapatkan lampu ini dan juga berhak mengikuti kompetisi ini dengan membuat video iklan memakai lampu ini. Pengumuman 50 orang ini siapa aja tentunya setelah tanggal 5 Februari ya. Karena saya juga perlu waktu buat milih 50-nya tadi. Dan pengumumannya akan saya sampaikan di video saya selanjutnya, di sela-sela videonya. Jadi terus pantengin video-video saya. Promosi. Dan juga nanti juga akan saya informasikan di Instagram saya. Dan pengumpulan videonya paling lambat tanggal 20 Februari dengan estimasi nanti akan ada waktu terpotong untuk pengiriman lampunya. Tapi menurut saya itu waktu yang cukup ya, karena mungkin paling lama 1 minggu lah kalau untuk pengiriman barangnya ya. Jadi kalaupun masih ada waktu 1 minggu itu masih bisa buat bikin videonya. Dan untuk hasil akhir videonya bisa dikirimkan ke email saya tadi, yaitu nusateguhinfo@gmail.com. Dan untuk pengumuman pemenang akan saya sampaikan di akhir bulan Februari, sekaligus saya mengumumkan untuk kompetisi berikutnya. Karena memang nggak cuma sekali aja ya, harapannya nggak cuma sekali. Jadi bisa diramaikan biar ke depan masih ada kompetisi-kompetisi ini. Dan juga pastinya kesempatan masih terbuka lebar buat yang belum bisa ikutan untuk kedepannya. Dan dari hasil video 50 peserta tadi akan saya pilih 3 terbaik. Terbaik pertama akan mendapatkan hadiah 5 juta rupiah, terbaik kedua akan mendapatkan 3 juta rupiah, dan terbaik ketiga akan mendapatkan 1 juta rupiah dari Bardi. Dan 3 video terbaik tadi akan ditayangkan atau diupload ke Instagram official Bardi, yaitu @bardismarthome. Jangan lupa di follow. Untuk ketentuan lengkapnya kayak gimana bisa lihat di deskripsi ya. Di situ juga ada link untuk form pendaftarannya, bisa di-download di situ. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Saya tunggu pendaftarannya, saya tunggu partisipasinya, dan saya tunggu karya-karya dari teman-teman semua. Ya, setelah sekian lama saya
kita membahas tentang pembuatan video, akhirnya ada momen yang paling pas, yaitu sekarang untuk kita praktek dan bisa dapat hasilnya juga. Jadi seperti yang sering saya bilang, praktek, praktek, dan praktek. Ini saatnya. Sampai jumpa. Nggak usah lah ngomong kan. And tuh, action. Oh no, bro.